Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, sekarang kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelumnya telah kita bahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, namun kadang-kadang ada persamaan kuadrat yang sulit untuk difaktorkan, sehingga alternatif lainnya itu kita gunakan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, seperti apa caranya? Simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebelum masuk pada jawabannya, di sini saya akan berikan pengantar dulu. Nah, saya batasi dulu sini. Nah, misalnya kalau kita punya sebuah bilangan katakanlah A yang dikuadratkan, hasilnya katakanlah 16. Berapa nilai A-nya? Nah, tentu di pikiran kita adalah kalau bukan 4, maka negatif 4. Ya kan? Nah, sehingga untuk mendapatkan A ini yaitu ya plus minus dari akar 2 dari 16, yaitu plus minus dari 4. Apa maksudnya? Ya, A yang pertama itu adalah 4 positifnya, atau A yang kedua adalah negatifnya. Karena 4 kuadrat 16, negatif 4 kuadrat juga 16. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti ini? Katakanlah X tambah 3 sama dengan berapa kira-kira ini? 36 misalnya. Ya, mirip juga. Ya, ini kuadrat ya. Nah, mirip juga dengan penyelesaian seperti ini. Hanya ini agak kompleks sedikit. Nah, ini bisa kita anggap sebagai A. Berarti untuk mendapatkan X tambah 3, X tambah 3 ini sama dengan plus minus dari, ya mirip seperti ini ya, akar 2 dari 36. Berarti X tambah 3 ini sama dengan plus minus dari 6. Berarti kita dapatkan ini X sama dengan plus minus 6, tapi 3-nya pindah ke sana, melewati tanda sama dengan menjadi kurang 3. Sehingga di sini kita dapatkan dua buah penyelesaian, yaitu X yang pertama kita pakai plusnya menjadi 6 kurang 3, atau X sama dengan negatif 6 kurang 3. Ini X-nya sama dengan 3, atau X-nya sama dengan negatif 9. Nah, apa gunanya saya menuliskan pendahuluan seperti ini? Karena tujuan kita adalah kita akan membuat persamaan ini. Nah, bentuk aljabar ini kita akan buat sehingga menjadi bentuk aljabar seperti ini. Menjadi bentuk perpangkatan seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya menjadi bentuk seperti ini? Sekarang kita lihat pada contohnya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. 2x kuadrat tambah 7x kurang 9 sama dengan 0. Nah, langkah pertama yaitu kita hilangkan dulu konstantanya. Ini kan konstantanya negatif 9. Kita upayakan supaya konstanta di ruas kiri ini hilang. Ingat, konstanta ini adalah nilai yang tidak mempunyai x ya. Berarti negatif 9. Kalau kita ingin buat supaya ini hilang atau jadi 0, berarti kan ini negatif 9. Kita tambah dengan 9. Nah, tapi di sini juga harus tambah 9. Berarti ini jadinya kalau ditambah 9 kedua ruas menjadi 2x kuadrat tambah 7x. Ini jadi 0, negatif 9 tambah 9 jadi 0. Tapi ini bukan lagi 0, tapi 0 tambah 9 menjadi 9. Setelah itu apa lagi?
kita upayakan supaya koefisien X kuadratnya ini menjadi 1. Bagaimana caranya supaya koefisien X kuadratnya ini menjadi 1? Nah, berarti ini kita bagi dengan 2 yang ini. Nah, berarti semuanya kita bagi 2 berarti. 2x kuadrat tambah 7x kita bagi dengan 2. Kenapa 2? Supaya tujuan kita membuat koefisien X kuadratnya menjadi 1. Berarti di sini juga harus dibagi dengan 2. Oke. Nah, 2x kuadrat dibagi 2, tinggallah x kuadrat. 7x per 2 ya 7 per 2x. 7 per 2x. Ini 9 per 2. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, tadi kita upayakan supaya hilang konstantanya. Nah, sekarang kita munculkan lagi sebuah konstanta baru. Nah, kita munculkan lagi sebuah konstanta baru. Terus konstanta baru itu apa? Kan gitu. Nah, konstanta baru itu yaitu setengah dari 7 per 2. 7 per 2 dikali setengah berapa itu? 7 per 2 dikali 1 per 2 menjadi 7 per 4. Nah, berarti ini masih ada x-nya ya. Konstanta baru itu yang kita tambahkan yaitu setengah dari 7 per 2, berarti 7 per 4. Tapi kita kuadratkan. Nah, berarti tambah 7 per 4 kuadrat. Berarti karena di sini kita tambah 7 per 4 kuadrat, maka di ruas kanan juga kita harus tambah dengan 7 per 4 kuadrat. Harus adil ya. Nah, oke. Ini saya hapus. Oke. Saya buat pembatasnya kira-kira seperti inilah. Oke. Saya sambung di sini. Terus setelah saya tambahkan dengan konstanta ini, apa tujuannya? Nah, semua ini bisa saya rubah menjadi seperti ini, X. Nah, tambahnya berapa? Tambah dari 7 per 4. Nah, 7 per 4 kuadratnya sekarang di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi semua ini menjadi ini. X tambah 7 per 4 kuadrat. Sama dengan 9 per 2 tambah. Nah, ini kita selesaikan. 9 per 2 tambah 7 per 4 kali 7 per 4 berarti 49 per 16. Berapa itu? Pakai penyebut 16. 16 bagi 2, 8. 8 kali 9, 72. Tambah 49. Hasilnya yaitu 121 per 16. Berarti ini 121 per 16. Nah, saya hapus ini oret-oretannya. Sekarang mungkin adik-adik bertanya, kok bisa x kuadrat tambah 7 per 2x tambah 7 per 4 dikuadratkan? Ini bisa saya ganti menjadi x tambah 7 per 4 kuadrat. Ya, masih ingat adik-adik rumus bahwa kalau ada misalnya begini, A ditambah B, saya pangkatkan 2, ini kan hasilnya A kuadrat tambah 2 kali A kali B tambah B kuadrat. Nah, ini kan sama dengan yang ini. X kuadrat. Nah, tambah 7 per 4 kuadrat. Nah, ini tambah 7 per 2x kan ini bisa saya tulis seperti ini. 2 dikali
7/4 dikali X. Nah, berarti dalam hal ini A-nya adalah X. Berarti ini ya, A-nya adalah X. Berarti B-nya adalah 7/4. Nah, sama ya. Sehingga ini menjadi X tambah 7/4 kuadrat. Nah, jadi intinya itulah tadi kenapa kita hilangkan dulu konstantanya, kemudian kita buat konstanta baru supaya yang ini bisa kita tulis menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Nah, ini namanya kuadrat sempurna. Dipahami ya? Oke. Tapi prosesnya yang ini. Hilangkan konstantanya, kemudian buat koefisien X kuadrat menjadi 1, kemudian kita munculkan konstanta baru setelah itu terbentuklah bentuk kuadrat sempurna. Nah, setelah ini kan gampang sudah seperti ini. Nah, berarti kita hilangkan kuadratnya, X tambah 7/4 ini sama dengan ya plus minus dari akar 2 dari 121/16. Ini kan menjadi X tambah 7/4 sama dengan berapa ini? Akar 2 dari 121 menjadi 11/4. Ini X sama dengan plus minus 11/4. Ini tambah 7/4 pindah ke sana menjadi kurang 7/4. Nah, terbentuklah dua penyelesaiannya, yaitu kita gunakan dulu yang positif. Jadi X sama dengan 11/4 kurang 7/4, atau kemudian kita gunakan yang negatifnya, X sama dengan negatif 11/4 kurang 7/4. Ini X sama dengan 11 kurang 7 berapa itu? 4 bagi 4 yaitu 1 ya. Oke, 1 atau negatif 11 kurang 7 negatif 16. Negatif 16 dibagi 4 negatif 4 ya kan, negatif 16 bagi 4 negatif 4. Inilah penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 4. Nah, kira-kira adik-adik lebih mudah mana memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna? Ya, tergantung dari adik-adik sendiri. Tapi kadang-kadang kalau tidak bisa difaktorkan, bisa digunakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Coba kita lanjut pada soal nomor 2. Nah, ini kita upayakan supaya hilang konstantanya, berarti dikurangi 1 ya. Ini kan konstantanya 1, berarti kita kurangi 1. 9x kuadrat tambah 8x tambah 1 dikurangi 1, berarti ini juga dikurangi 1. Ini negatif 9x kuadrat tambah 8x tambah 0 sama dengan negatif 1. Setelah kita hilangkan konstantanya, kita buat supaya koefisien X kuadrat menjadi 1. Ya, kita buat supaya koefisien X kuadrat menjadi 1, berarti ini kita bagi dengan negatif 9 ya. Ini kita bagi dengan negatif 9, ini juga kita bagi dengan negatif 9.
Artinya kedua ruas kita bagi dengan negatif 9. Karena tujuan akhirnya kita membuat koefisien X kuadratnya menjadi 1. Negatif 1 per 9. Setelah itu berapa? Negatif 9 bagi negatif 9 hasilnya 1. Tinggallah X kuadrat. Terus 8 bagi negatif 9. Ya, berarti ini menjadi 8 per negatif 9. Berarti ini bisa saya langsung kurang 8 per 9. Kurang 8 per 9. Nah, X. Ini negatif 1 per 9. Setelah dibuat menjadi satu koefisien X kuadratnya, kita tambahkan lagi konstanta baru. Seperti tadi. Kurang 8 per 9X. Nah, tambah. Ini negatif 1 per 9 tambah. Konstanta barunya yaitu setengah dari negatif 8 per 9. Negatif 8 per 9 kali setengah berarti negatif 8 per 18. Nah, itu ya. Negatif 8 per 18. Negatif 8 per 18 ini berapa? Kalau dikecilkan. Berarti negatif 4 kedua ruas kita bagi dengan 2. Negatif 4 per 9. Ya, berarti tambah negatif 4 per 9 kuadrat. Berarti ini juga negatif 4 per 9 kuadrat. Nah, setelah itu kita jadikan dia bentuk kuadrat sempurna. Yang ini ya. Saya petak dulu. Nah, ini menjadi X kuadrat. Terus di sini apa? Ini negatif 4 per 9. Negatif 4 per 9. Nah, sama dengan pada bagian A tadi ya. Berarti ini kita selesaikan. Negatif 1 per 9 tambah 4 kali 4, 16. Maaf, negatif 4 kali negatif 4, 16. 9 kali 9 yaitu 81. Berapa ini? Pakai penyebut 81. 81 bagi 9. 9 kali negatif 1. Negatif 9 tambah 16. Ini menjadi berapa ini? 7 ya. Kayaknya ada yang keliru nih. 7 negatif 9. Bukan setengah dari 8. Coba berapa? Negatif 8 per 9. Negatif 8 per. Oh, ini betul. Ini harusnya bagi negatif 9. Oke, negatif 9. Oke. Berarti ternyata kalau dibagi negatif 9 ini tentunya ini jadi plus. Negatif 1 bagi negatif 9 sama saja dengan 1 per 9. Nah, ini oke. Nah, itu. Nah, gitu ya. Oke, setelah itu ini kan hasilnya 25 per 81. Ternyata ini hasilnya adalah 25 per 81. Oke. Nah, bisa saya hapus ini.
Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sama dengan yang tadi. Ini kita hilangkan kuadratnya, tapi di sini menjadi plus minus akar dari 25/81. Ini X kurang 4/9 plus minus dari akar dari 25, yaitu 5/9. Nah, berarti di sini X sama dengan plus minus 5/9. Ini kurang 4/9, pindah ke sana menjadi tambah 4/9. Nah, terbentuklah dua buah penyelesaian, yaitu X sama dengan, kita pakai yang plusnya, 5/9 tambah 4/9, atau X sama dengan negatif 5/9 tambah 4/9. Itu X sama dengan 5 tambah 4, 9, 9 bagi 9, 1. Atau X sama dengan negatif 5 tambah 4, negatif 1. Negatif 1/9. Nah, inilah penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1/9. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna.